Halo semua, saya akan memperkenalkan auto feeder pintar keluaran terbaru dari AI Feeder. Mesin ini dirancang untuk tetap bekerja maksimal dalam segala cuaca, tanpa input power eksternal dalam waktu lama, dan tanpa koneksi internet. AI Feeder mengeluarkan dua tipe produk auto feeder terbaru yaitu, AI Feeder Pro dan AI Feeder Pro S. Dua tipe auto feeder ini mempunyai spesifikasi yang sama persis, hanya dibedakan dari input power yang bisa digunakan saja. Untuk pengenalan kali ini yang akan kita gunakan adalah AI Feeder versi Pro S, karena AI Feeder versi Pro S ini adalah auto feeder versi tertinggi sampai saat ini, sehingga tipe di bawahnya mempunyai spesifikasi yang merujuk pada versi ini. Selanjutnya kita akan mulai membahas perbedaan AI Feeder Pro dan AI Feeder Pro S, seperti yang telah kita sebutkan tadi. AI Feeder Pro tidak support solar cell, atau hanya mendukung satu input power eksternal, yaitu charger adaptor bawaan yang sudah disediakan ketika Anda membeli produk ini. Sedangkan AI Feeder Pro S, dapat menggunakan solar cell, dan input power adaptor eksternal secara bersamaan, atau salah satu di antara keduanya. Ketika Anda membeli AI Feeder Pro, Anda akan mendapat power adaptor eksternal, sebagai kelengkapan produk. Sedangkan kelengkapan produk ketika Anda membeli AI Feeder Pro S, Anda akan mendapat satu solar cell, dan satu power adaptor. Kedua tipe produk ini, mempunyai corong tempat pakan keluar, yang mudah dilepas untuk dibersihkan setiap saat, dan dengan mudah dapat dipasang kembali, sebelum digunakan. Semua tipe AI Feeder, mempunyai 3 lampu indikator, yang berfungsi untuk mengidentifikasi, apa yang sedang dikerjakan oleh mesin canggih ini. Lampu indikator pertama, adalah lampu yang berada tepat di atas corong, tempat pakan keluar. Jika lampu indikator ini berkedip, berarti mesin bekerja, hanya menggunakan power internal. Power internal mesin ini, dapat terus mensuplai listrik dengan beban kerja maksimal kurang lebih selama 2 hari, dan akan bertahan, kurang lebih selama 3 hari, dalam mode standby. Selanjutnya, lampu indikator menyala dengan solid, atau tanpa berkedip, ini menandakan, alat bekerja menggunakan sumber power eksternal dari adaptor. Lampu indikator kedua adalah lampu indikator berwarna putih terang, yang berada di tengah kontainer. Jika lampu ini menyala, berarti proses pemberian pakan sedang berlangsung. Lampu indikator ketiga, berada di samping kiri mesin. Lampu indikator ini, menyala pendar di antara colokan input power dan lubang reset. Untuk lebih mudah mengidentifikasi, Anda bisa membuka karet penutup lubang reset. Jika lampu indikator ini menyala solid, atau tidak berkedip, berarti, mesin ini terkoneksi dengan internet, dan Anda bisa mengubah jadwal, dan takaran pakan, atau mengontrol auto feeder, dari jarak jauh. Namun, jika lampu indikator berkedip apapun warnanya, berarti mesin ini tidak terhubung dengan internet dan Anda tidak bisa mengontrolnya dari jarak jauh. Walaupun begitu, mesin tetap bekerja maksimal berdasarkan jadwal dan takaran pakan, yang sudah Anda program sebelumnya. Selanjutnya, keterangan mengenai lubang tombol reset atau perintah, dan colokan yang berada di sebelah kiri. Yang berada di paling kiri adalah lubang reset. Lubang ini dilindungi dengan karet pelindung agar terbebas dari air dan debu. Di dalamnya terdapat tombol. Gunakan benda tumpul untuk memencet tombol di dalamnya. Jika Anda memencet sekali dan langsung melepasnya maka, mesin akan memberi pakan untuk satu porsi. Kemudian jika Anda menekan tombol selama kurang lebih 5 detik lalu melepasnya, berarti Anda menyetel ulang mesin ke pengaturan pabrik.
Anda bisa menggunakan tombol reset ini jika Anda ingin mengubah pengaturan koneksi Wi-Fi di tempat Anda. Selanjutnya colokan power eksternal nomor 2 dari kiri, atau yang berada di tengah. Colokan power yang di tengah ini adalah colokan power 5 volt eksternal cadangan. Sehingga, jika Anda menggunakan atau mesin Anda hanya support satu power input eksternal, gunakan colokan ini hanya jika colokan power eksternal yang paling kanan tidak berfungsi. Ketika mesin ini mendeteksi suplai power eksternal, maka lampu indikator yang berada tepat di atas corong, akan berubah menjadi solid atau tidak berkedip, dan secara otomatis mesin akan mengisi atau main charger baterai internal. Berikutnya, colokan power eksternal utama atau yang berada di paling kanan. Colokan power utama ini digunakan untuk input power eksternal dari solar cell, atau tenaga surya, bagi yang menggunakan tipe iFeeder Pro S. Bagi pengguna iFeeder Pro, selalu gunakan colokan ini untuk sumber power eksternal. Kembali ke iFeeder Pro S. Jika solar panel mendeteksi sinar matahari yang cukup, maka LED internal solar cell yang berada di ujung kabel panel akan berkedip. Yang menandakan, suplai sinar matahari cukup untuk main supply power ke auto feeder. Anda tinggal mencolokkan jack dari solar cell ke colokan power eksternal mesin paling kanan. Jika mesin mendeteksi input daya yang cukup, maka lampu indikator di bagian atas corong akan menyala solid atau tidak berkedip. Dan otomatis mesin akan mengisi ulang baterai internal. Bagi Anda pengguna iFeeder Pro S, Anda bisa menggunakan mesin ini, dengan hanya menggunakan solar panel atau tenaga surya, sebagai suplai power eksternal, tanpa membutuhkan input power eksternal lainnya. Atau jika memang memungkinkan, Anda bisa menggunakan power adaptor dan solar panel secara bersamaan. Power adaptor ditancapkan di colokan bagian tengah dan solar cell dicolokan di paling kanan, hal ini akan mempercepat proses isi ulang baterai internal. Untuk pertanyaan lain silakan kunjungi website kami di www.ifeeder.pro.